Letaknya berada dalam hutan sehingga rumah ini sempat difungsikan bagi kalangan muda-mudi untuk melakukan praktek aborsi. Rumah yang sudah terbengkalai puluhan tahun ini menjadi sasaran empuk arah pelaku aborsi. Pelaku adalah seorang muda-mudi yang ingin melakukan aborsi karena tersandung hubungan gelap. Untuk melancarkan aksinya, para pelaku menggandeng salah satu dukun dan dibawa ke rumah ini untuk melakukan praktek aborsi. Oke teman-teman, dan kita langsung menuju ke rumahnya ya. Sini tuh kayak ada aliran sungai teman-teman. Ini berada di ketinggian teman-teman ya. Jadi harap maklum kalau kalian masih dengar suara kendaraan, karena setiap kendaraan yang ingin melintas pasti akan tancap gas. Seperti itu. Oh, lumayan jauh juga ini perjalanannya. Kita melewati kayak kebun-kebun pisang begini. Di sini tuh kayak hutan-hutan pul. Oke. Tuh, ada sungai di bawah itu. Mana bening lagi airnya. Oke, kita sudah melakukan perjalanan cukup jauh dan ini aksesnya lumayan. Walaupun di ujung sana saya masih mendengar suara kendaraan, karena ini memang area gunung, bukit. Nah, ini rumahnya teman-teman. Rumah yang terletak satu-satunya di dalam hutan ini sempat difungsikan bagi kalangan muda-mudi untuk melakukan praktik aborsi teman-teman ya. Bukan hanya itu, bukan hanya mereka berdua, melainkan mereka membawa satu dukun atau kayak bisa disebut sandro-sandro, orang-orang pintar begitu, untuk melakukan praktik aborsi di rumah ini. Nah, seperti apa rumahnya? Come on, kita explore dan kalian bisa lihat. Oh my god, saya nggak tahu sudah berapa puluh tahun rumah ini dibiarkan terbengkalai, karena saya hanya mendapat informasi dari satu teman yang berada di luar sana. Katanya, bang, di sana itu ada satu rumah dalam hutan yang cukup angker karena pernah ditemukan muda-mudi atau pasangan begitu melakukan praktek aborsi di dalam rumah ini teman-teman. Wow. Kita lihat sebelum kita naik. Saya lihat juga tangganya agak rapuh. Sebelum kita naik, saya mau perlihatkan ke kalian semua kondisi di area belakang dari rumah ini. Oke. Seperti ini rumahnya teman-teman. Ada jendela, kayak ada ruangan juga di dalam sini ya. Oke, come on. Kita masuk. Ya, setelah saya menginjakan kaki di lokasi rumah ini, perasaan saya biasa-biasa aja teman-teman ya. Perasaan saya biasa-biasa aja, mungkin ketolong dengan suara kendaraan yang masih terdengar dari sini, sehingga rasa panik belum ada. Tapi belum coba kalau kita naik nanti, apakah akan ada sensasi horor yang saya dapat pada saat sore hari ini. Come on, kita naik. Oke. Ini ada tangga rumahnya di sini, dan kita untuk naik
harus melewati tangga yang rapuh ini, teman-teman. Jujur saya nggak tahu apakah di atas nanti saya akan jatuh, karena ini lumayan tinggi. Kalian bisa lihat ini, tinggi saya 171 cm, teman-teman. Dan ini lebih tinggi, lebih 2 jengkal. Jadi sekitar 2 meteran mungkin ya, hampir. Oke, kita coba naik. Bismillahirrahmanirrahim. Ini sangat rapuh, teman-teman ya. Oke. Allahu Akbar. Saya sudah berada di atas rumah. Kalian bisa lihat sekelilingan. Semuanya hijau, tanpa terlihat rumah satupun di sini. Oke, dan kita coba untuk masuk. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Wow. Saya nggak tahu letaknya di mana, teman-teman. Muda-mudi tersebut melakukan praktek aborsinya. Apakah di area sini atau di area dalam sana? Karena saya lihat di sana masih ada pintu. Tapi ini listrik masih aktif loh. Listriknya masih aktif ini. Nah, Assalamualaikum. Assalamualaikum. Oh, ada pintu. Ini berasal dari mana pintu ini? Masih ada kayak apa itu, kayak termos-termos ceret-ceretnya tertinggal di sini. Tapi menurut saya rumah ini sudah terbengkalai, sudah sekitar ya 30-an mungkin. Karena kondisinya cukup mengenaskan, sudah rapuh. Ini ada kamar, cuy. Allahu Akbar. Ya, ini di sini. Saya yakin di sini karena di sini ada kayak bekas pengalas-pengalas begitu. Dan ada kayak bungkus-bungkusan rokok. Ya, bisa jadi. Ini kalian bisa lihat, ini kayak ada bercak-bercak. Bercak-bercak yang sudah mengering. Nih. Nah, bercak-bercak yang sudah mengering banyak di sini ya. Karena ada yang dioles di dinding, teman-teman. Allahu Akbar. Terlepas itu bercakan merah yang dihasilkan oleh praktek aborsi itu, saya nggak tahu, teman-teman ya. Ini hanya dugaan saya di sini karena di sini terdapat satu alas tempat tidur. Ya, bisa jadi di sini. Karena di luar sana itu kita nggak dapat apa-apa. Cuman di ruangan ini kita bisa dapat pengalas tempat tidur seperti ini. Dan kemungkinan muda-mudi itu melakukan praktek aborsinya di tempat ini, teman-teman. Wow. Gokil. Ini keluar.
area belakang. Ya, setelah janin malang itu dikeluarkan, warga sekitar menggerebek mereka di ruangan ini, teman-teman. Apakah janin tersebut diamankan atau sudah dibuang sang pelaku? Saya nggak tahu, saya nggak paham mengenai kronologi ceritanya, teman-teman ya. Allahu Akbar. Saya mendengar kayak ada jejak pergerakan, apa ya, kayak langkah kaki tek-tek di dalam ruangan ini tadi. Di ruangan ini kita lihat, dengar pergerakan atau suara. Ada suara dari atas, teman-teman. Kalian bisa lihat apa di atas? Oh, ada sarungnya di sini, teman-teman. Ada sarungnya di sini. Ini ada sarungnya. Ini banyak cairan merahnya, teman-teman. La ilaha illallah. Tadi suara apa? Tikus atau rumah ini mau rubuh? Saya nggak paham ya. Kita buru-buru keluar dari rumah ini. Saya takut rubuh, teman-teman ya. Nah, ini kalian bisa lihat ini. Ini bentar lagi rubuh, teman-teman. Nah. Jadi agak rawan rumah ini. Prediksi saya sudah hampir 30 tahun lebih rumah ini dibiarkan kosong. Oke lah, kita turun ya. Allahu Akbar, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Oke. Seperti inilah potret rumah yang dijadikan muda-mudi untuk melakukan praktek aborsi di rumah ini, teman-teman ya. Muda-mudi itu, ini bukan rumahnya, teman-teman. Ini memang rumah kosong. Muda-mudi itu datang bawa orang-orang pintar yang untuk bisa melakukan praktek aborsi di rumah ini, teman-teman. Nah, jadi ini bukan rumahnya. Ini rumah orang yang kosong, dia pakai untuk praktek aborsi, teman-teman. Seperti itu. Oke lah, kita balik. Oke, mungkin cukup sekian video kali ini. Dan buat kalian yang baru berkunjung di angka 12, saya minta support dari kalian dengan cara like, share, dan subscribe videonya agar saya lebih semangat menghibur kalian semua. Saya Nedi angka 12 undur pamit dari hadapan kalian semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yuk.